Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Gur dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, teman-teman, video kali ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara sekaligus nilai UAS nanti. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas sedikit terkait dengan perkuliahan online serta kelebihan dan kekurangan dari kuliah online itu sendiri. Nah, kuliah online ternyata kini menjadi salah satu alternatif bagi yang mempunyai kesibukan kerja yang cukup padat, namun masih ingin menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini semakin didukung dengan semakin berkembangnya teknologi modern seperti internet. Perkuliahan yang dulu hanya dilakukan di dalam ruangan antara dosen dan mahasiswa kini bisa dilakukan secara online. Sang dosen dan mahasiswa hanya dipertemukan oleh via internet atau yang biasa kita gunakan Google Map, Zoom, dan yang lain. Begitu juga sistem pembelajaran sekaligus diskusi maupun ujian. Hal ini semakin membuat belajar menjadi lebih efektif dan pastinya efisien. Namun, meskipun banyak kelebihan yang dapat didapat dengan mengikuti perkuliahan online ini, ada beberapa kekurangan yang dimiliki dari sistem pembelajaran kuliah online ini sendiri. Nah, berikut kita akan melihat beberapa kelebihan dan kekurangan dari kuliah online ini. Nah, berikut ini kita akan melihat beberapa kelebihan dari kuliah online itu sendiri. Nah, ada banyak sekali kelebihan yang dimiliki dari perkuliahan secara online ini. Itulah mengapa banyak orang yang memilih metode pembelajaran ini daripada konvensional. Terlebih lagi mereka yang mempunyai kesibukan lain dari jam kerja. Berikut ini ada beberapa kelebihan dari kuliah online itu sendiri. Yang pertama di sini adalah satu, mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran dimanapun dan kapanpun sesuai keinginan, asalkan mampu akses internet. Nah, jadi keuntungan yang pertama dari kuliah online ini adalah dimanapun kita berada, mau di rumah, di luar, di jalan, kita bisa tetap mengikuti perkuliahan online ini. Tidak harus menentukan tempat atau waktu di mana kita harus melakukan perkuliahan. Terus yang kedua, pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih menghemat biaya maupun waktu. Nah, mungkin ya dari yang kedua ini yang saya tangkap bahwa menghemat biaya dan waktu. Nah, yang tadinya mungkin kita mesti mengeluarkan biaya transportasi untuk ke kampus, kemudian waktu kita mungkin bakal kepotong di jalan, macet dan sebagainya. Dengan adanya kuliah online ini, kita bisa menghemat waktu dan biaya perkuliahan tadi. Nah, berikut yang ketiga, mahasiswa dapat memilih materi pembelajaran sendiri sesuai tingkat kemampuannya. Oke. Berikut yang keempat, mahasiswa lebih fleksibel dalam melakukan tanya jawab baik kepada teman sekelas maupun mentor melalui media chat yang disediakan. Nah, dari poin keempat ini yang saya tangkap ialah mungkin yang tadinya teman-teman atau saya sendiri yang di kelas cuman bisa ingin bertanya, tetapi mungkin masih ada keraguan tersendiri sehingga membuat kita nggak bisa bertanya. Dengan adanya kuliah online ini lewat via chat, kita bisa mengeluarkan pendapat serta keluhan-keluhan yang kita serta kendala yang kita alami selama perkuliahan ini. Nah, lewat chat ini juga mungkin kita bakal belajar terbiasa untuk selalu bertanya. Nah, yang kelima, waktu pembelajaran lebih singkat daripada perkuliahan konvensional, asalkan mahasiswa disiplin dan bersungguh-sungguh. Nah, selama perkuliahan online ini yang saya alami ialah memang benar-benar mesti on time banget ya, kita nggak boleh telat. Ya kalau di kampus mungkin kalau kita terlambat kita masih ada kayak konsekuensi, ya udah nggak apa-apa terlambat 2 menit boleh masuk ya, atau enggak udah datang pas udah kelar kelas tapi masih bisa ngomong sama dosennya, ada hal-hal apa yang tadi dialami di jalan. Tapi kalau kuliah online ini bener-bener jadi
udah di timer benar, udah ditentuin waktunya. Jadi misalkan kalau kita terlambat, ya udah hari ini nggak ikut kelas, benar-benar nggak ikut, nggak seperti kuliah normal yang biasa kita lakukan. Jadi kuliah online ini juga mengajarkan kita tentang waktu, tata tertib gitu. Yang keenam, ada mahasiswa dapat mereview pembelajaran secara berulang-ulang jika memang belum paham karena materi sudah tersimpan di dalam komputer. Nah, keuntungannya itu bener-bener aku dapat karena kalau di kuliah normal ya, kita setelah kuliah mungkin kita berpikir bahwa saya pribadi, tadi saya sudah mengikuti kelas, saya sudah belajar, saya sudah lihat PPT, mungkin itu yang saya tangkap, itu udah gitu ya. Tapi yang sebenarnya itu, untungnya dari kuliah online itu kita dilatih untuk selalu membaca. Yang tadi mungkinnya cuman lihat sepintas-pintas doang, ini jadinya aku harus baca karena aku belum paham di bagian ini. Jadi kayak bener-bener membuat kita itu lebih giat lagi membaca gitu jika ingin benar-benar tahu ya. Kemudian yang ketujuh itu mahasiswa mendapatkan pengalaman gaya belajar yang berbeda dengan berbagai aktivitas pembelajaran online. Nah, yang saya dapat selama ini karena setiap dosen itu beda-beda ya, berbeda-beda metode pembelajarannya. Ada yang lewat Google Classroom, ada yang lewat Zoom, ada yang tatap muka, ada yang cuma lewat chatting. Tapi sepintar-pintarnya kita aja bisa bagaimana kita menyerap materi yang dikasih oleh dosen gitu. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mempunyai keterampilan TIK saat melakukan semua aktivitas pembelajaran. Ya, benar sekali. Karena saya pribadi yang tadinya cuman bisa pengetahuan TIK saya itu sebatas itu, dengan adanya kuliah online ini, ternyata selain ini ada lagi yang ini. Jadi saya bisa tahu teknologi itu yang lain dari kuliah online sendiri juga. Nah, itu keuntungannya buat kita pribadi. Kemudian yang ke-10, mahasiswa menjadi lebih efektif dalam menggali ilmu ya, karena yang dikasih dosen itu selama kuliah online nggak seperti yang tatap muka secara langsung ya teman-teman. Karena kalau yang tatap muka mungkin pas di PowerPoint yang dikasih, kalau ada yang kurang kita pahami, kita langsung itu kan, Pak itu gimana sih, langsung bertanya. Tapi kalau misalkan kuliah online ini, kita mungkin malu ya, atau enggak, aku pengen nanya ini, tapi kan ini lagi kuliah online, apa aku cari sendiri aja, bisa searching langsung, ternyata ini maksudnya ini. Jadi menggali pengetahuan kita lebih dalam lagi terkait dengan materi yang dikasih oleh dosen sendiri. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, mahasiswa menjadi terlatih lebih mandiri, kreatif, bertanggung jawab dalam studi, hingga mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi. Nah, yang seperti tadi saya jelaskan di pertama itu, bahwa yang tadinya kita cuman bisa mau bertanya pas kuliah normal di kelas, kita cuman pengen bertanya tapi kayaknya masih ragu atau masih takut gitu. Dengan kuliah online ini, kita walaupun cuma lewat chat doang, kita melatih diri kita sendiri untuk mulai berani mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Nah, teman-teman, itu mungkin beberapa kelebihan dari kuliah online sendiri. Nah, berikut ini kita lihat kekurangan dari kuliah online. Kuliah secara online. Meskipun ada banyak sekali kelebihan yang dimiliki dari kuliah online itu, metode pembelajaran ini juga tidak lepas dari beberapa kekurangan yang dimiliki. Berikut ini kita lihat beberapa kekurangan dari kuliah online itu sendiri. Yang pertama, 1, sangat tergantung dari kedisiplinan mahasiswa. Mahasiswa yang tidak mempunyai motivasi tinggi serta tidak disiplin sudah pasti akan ketinggalan dalam pembelajaran. Nah, hal ini pernah saya alami. Jadi misalkan kita yang terbiasa bangun siang, sedangkan jadwal mata kuliah itu pagi, otomatis kita tidak benar-benar disiplin dalam hal menentukan waktu jam kuliah kita. Nah, dari kuliah online ini juga
apa ya, kadang bukan kita sendiri, bukan mahasiswa sendiri yang terlambat ya masalah waktu, tapi ada juga dosen gitu. Mungkin karena setiap orang kan punya kesibukan masing-masing ya, jadi saya kalau mengalami hal itu saya lebih memaklumi saja. Kalau mungkin misalkan dosen ada yang terlambat masuk, gimana nih kita jadi kuliah apa enggak ya, terkadang kita mesti bersabar ya. Itulah kendala kekurangan dari kuliah online itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa menjadi bermasalah dari internet sosial karena terbiasa hidup sendiri. Mahasiswa menjadi bermasalah dalam interaksi sosial karena terbiasa hidup sendiri. Interaksi sosial. Aduh, kalau hal ini mungkin teman-teman bisa dipahami sendiri ya. Kalau saya jelaskan mungkin gimana ya, menurut pendapat saya juga berbeda dengan teman-teman ya. Dalam hal ini saya harap teman-teman bisa mengartikan dalam kehidupan pribadi masing-masing. Oke, yang berikut yang ketiga, karena sangat tergantung pada internet, maka begitu interaksi internet lambat atau bahkan terputus, membuat mahasiswa menjadi frustasi yang ujung-ujungnya membuat pembelajaran menjadi terhambat. Nah, masalah jaringan ini juga sering terjadi sehingga membuat kita itu ya frustasi karena apa ya, kayak kita menggunakan Zoom meeting gitu ya. Apa ini kalau kita mau masuk, masalah pribadi saya, kalau misalkan saya mau masuk tapi masalah jaringan cuman kayak loading gitu lama banget sampai jam kuliah selesai, dan aku nggak saya pribadi nggak mengikuti mata kuliah dari dosen tadi itu. Aduh, pokoknya kecewa dah. Dan itu juga bisa berpengaruh pada nilai kehadiran gitu, kayak kalau di kelas aktif kan gitu ya. Yang keempat, mahasiswa diharuskan untuk mempelajari aplikasi yang disediakan oleh bimbingan online yang diikutinya. Hal ini akan memberikan beban lain selain materi perkuliahan itu sendiri. Mempelajari apa ya, media online ya. Kalau hal ini sih apa ya, setiap media online yang kita gunakan pasti di situ udah ada apa ya, kayak udah ada petunjuknya, jadi kita tinggal lebih mengikuti aja sih. Mungkin kalau kendala ini sering dialami oleh teman-teman kita yang kurang mengakses internet, itu bakal jadi satu masalah dan membuat dia nggak ikut kelas, bukan karena hal lain tapi mungkin kekurangannya informasi terkait media pembelajaran dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari video saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.